Halo, pernah nggak sih Anda merasa pusing gitu karena harus melayani dua kelompok pelanggan yang beda banget maunya? Nah, sumber yang kita bahas kali ini, bab 12 dari The Grove Dilemma, punya analogi unik nih. Katanya, soal pasangan Skandinavia yang tidurnya lebih nyenyak. Menarik ya. Ternyata, cara mereka itu bisa jadi inspirasi buat merek Anda ngelola konflik antar pelanggan. Mari kita bedah bareng-bareng strategi ini. Betul, betul. Analoginya itu kan soal pasangan yang pakai dua selimut terpisah, bukan satu selimut gede rebutan. Tujuannya ya simpel aja, biar nggak saling tarik-tarikan, jadi tidurnya sama-sama enak. Nah, prinsip ini nih yang bisa diadopsi merek. Strategi pertama yaitu tadi, ciptakan pemisahan. Pisahkan segmen pelanggan yang potensial bentrok. Oke, jadi dipisah biar nggak rebutan selimut ya istilahnya. Hehe. Contohnya gimana tuh di dunia nyata? Saya jadi ingat dulu BMW, mereka bikin film pendek online itu loh, BMW Films. Katanya sih khusus buat anak muda ya, biar nggak ganggu citra pelanggan mereka yang lebih mapan, gitu kan. Tapi zaman sekarang kayaknya lebih tricky ya. Tepat sekali. Dulu mungkin pemisahan lewat media atau channel beda itu lebih gampang dikontrol ya. Sekarang ini waduh, internet. Apa aja bisa viral dalam sekejap. Contoh paling baru mungkin kasus Bud Light ya, yang dukungan mereka ke acara Pride tiba-tiba jadi ramai banget dan memicu reaksi keras dari sebagian pelanggan lama mereka. Pemisahan jadi tantangan tersendiri, tapi bukan berarti nggak bisa. Benar juga. Jadi selain lewat cara komunikasi gitu, gimana lagi caranya misahin mereka? Ada ide lain? Masih ada. Bisa lewat tempat atau saluran distribusi yang beda. Coba deh lihat Starbucks Roastery. Itu kan mewah banget. Beda sama gerai Starbucks biasa yang kita tahu, yang lebih buat ngopi cepet atau nongkrong santai. Beda segmen, beda tempat. Atau bisa juga pakai submerek, kayak Dow Corning itu. Mereka bikin siameter khusus buat pelanggan yang penting harga murah aja. Benar-benar dipisah dari layanan utama mereka yang lebih ke inovasi. Intinya yaitu, kasih ruang atau selimut sendiri-sendiri sesuai maunya apa. Menarik, menarik. Jadi bukan cuma soal tempat fisik ya, tapi juga soal pengalaman dan nilai yang ditawarin gitu. Oke, nah selain dipisah kayak gitu, ada cara lain nggak buat ngatasin potensi konflik ini? Ada dong, strategi kedua ini fokusnya memperjelas hierarki. Maksudnya, siapa sih pemimpin dan siapa pengikut merek ini? Ini penting banget, terutama kalau ada fenomena yang namanya brand immigration. Itu tuh pas merek kita tiba-tiba diadopsi sama kelompok baru. Terus kelompok pelanggan lama merasa, wah kok jadi nggak eksklusif lagi ya? Nah, solusinya ya tegaskan siapa grup intinya, si pemimpin ini. Gimana caranya negasin siapa pemimpinnya? Apa harus diumumin gitu? Hei kalian pemimpin kami. Kayaknya nggak gitu ya? Ya, nggak gitu juga. Caranya bisa lebih halus. Misalnya, fokus saja terus melayani kebutuhan si pemimpin ini. Contohnya Carhartt. Bajunya kan ngetren tuh di kalangan fashionista, tapi mereka tetap aja setia sama citra pekerja kerah biru. Fokusnya nggak goyah. Atau, ya pisahin pengikutnya pakai submerek yang jelas beda. Kayak Marc by Marc Jacobs. Itu kan buat pasar yang lebih muda, lebih casual. Beda sama lini utama Marc Jacobs. Atau bisa juga kayak menciptakan ulang citra pemimpinnya. Ray-Ban dulu bangkit lagi kan dengan asosiasi ke gaya rebel cool. Nah, itu narik pengikut yang pengen niru gaya itu. Oke, oke, paham. Jadi ini intinya menjaga nilai merek di mata kelompok intinya ya, biar mereka tetap merasa spesial. Nah, tapi gimana kalau konfliknya udah keburu panas? Atau ada segmen pelanggan yang benar-benar udah nggak sejalan lagi sama arah merek kita? Nah, disinilah strategi ketiga masuk. Ini agak gerani sih. Kita harus berani memilih pelanggan kita. Ini bisa berarti kita secara sadar merekrut segmen yang kita mau dan secara aktif memecat segmen yang bikin masalah atau udah nggak cocok lagi. Wah, memecat pelanggan, kedengarannya agak gimana ya, ekstrim gitu. Emang bisa? Gimana caranya? Bisa. Caranya ada dua. Bisa keras atau terang-terangan. Kayak New Balance dulu. Mereka kan secara publik bilang nggak mau diasosiasiin sama kelompok ekstremis yang coba ngaku-ngaku pakai merek mereka. Atau bisa juga diam-diam, lebih halus. Contohnya Tiffany.
Mereka pelan-pelan ngilangin koleksi perak murah buat ngejauh dari citra remaja. Atau Burberry yang narik desain topi baseball tertentu karena udah kadung identik sama hooligan. Sebaliknya, kalau merekrut, itu soal hati-hati milih target awal. Athletic Brewing contohnya, mereka fokus ke penikmat bir non-alkohol di luar komunitas pecandu yang lagi pemulihan. Tujuannya biar nggak kena stigma di awal. Atau Six Flags tuh. Mereka kan naikin harga tiket gila-gilaan, itu sebenarnya cara efektif buat memecat pengunjung yang cuma mikirin harga murah. Lumayan berani ya langkah-langkahnya. Apalagi yang Six Flags itu, naikin harga drastis, benar-benar pilih pelanggan. Terus, ada solusi lain nggak kalau semua strategi tadi rasanya kok belum cukup atau terlalu rumit buat situasi kita? Ada, ini strategi pamungkas lah ya, walau ini langkah besar banget. Ya bangun aja merek baru yang benar-benar kepisah. Kalau pakai analogi tadi, ini bukan lagi soal dua selimut, tapi udah pindah kamar tidur aja sekalian. Contoh paling gampang mungkin Match Group ya. Mereka punya Tinder buat yang cari kencan santai, tapi punya Hinge juga buat yang lebih serius cari hubungan. Beda merek, beda pasar. Atau Toyota yang bikin Lexus buat pasar mobil mewah. Bener-bener entitas yang beda, nggak nyampur. Jadi kesimpulannya nih, ada macam-macam cara ya buat merek bisa tidur nyenyak walau pelanggannya beragam banget. Bisa dipisahin kayak dua selimut tadi, bisa diperjelas siapa pimpinnya, atau bahkan ya itu tadi berani milih siapa yang mau dilayani dan siapa yang enggak. Intinya ngelola ruang biar nggak saling ganggu lah ya. Benar sekali. Nah, buat Anda yang dengerin ini jadi pengingat penting ya. Penting banget buat benar-benar paham siapa aja sih kelompok pelanggan Anda itu, apa maunya mereka, dan gimana interaksi antar kelompok itu bisa ngaruh ke nilai merek Anda di mata mereka. Ini bukan cuma buat perusahaan gede kok, prinsip ini relevan di banyak skala. Iya ya, balik lagi ke analogi awal kita tadi soal metode tidur ala Skandinavia itu. Menarik banget sih, justru dengan ngasih ruang terpisah malah bisa bikin lebih harmonis. Kira-kira nih, di area mana lagi ya dalam hidup kita pemisahan yang disengaja kayak gitu malah bisa bawa kebaikan? Coba deh Anda pikirkan.